Halo Sobat Joss Garden dimanapun Anda berada, apa kabar? Nah, saya harapkan Anda dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan bersama memanen tanaman janda bolong. Nah, sebenarnya agak geli-geli gimana itu ya kalau mendengar nama tanaman ini ya, janda bolong. Kalau teman-teman ingin tahu mengapa dia disebut janda bolong, saya tidak akan menjelaskannya karena itu sudah terlalu mainstream, terlalu banyak orang yang menjelaskan. Cari saja, googling ataupun YouTubing. YouTubing ya, pokoknya cari aja di YouTube. Nah, di sini mengapa dia disebut janda bolong ya karena salah satunya dia bolong-bolong seperti ini ya. Tapi kadang kita memukul rata, artinya semua tanaman yang daunnya lubang-lubang seperti ini lalu kita sebut sebagai janda bolong. Sebenarnya janda bolong ini ada banyak jenisnya ya. Kalau kita perhatikan di sini ada jenis yang ini adalah jenis monstera ya. Jadi janda bolong itu sebenarnya masuk dalam tanaman jenis monstera. Ini monstera adansonii. Nah, kemudian yang ini adalah monstera acuminata ya. Acuminata. Yang di belakang saya ini juga ini adalah monstera adansonii. Yang ini adansonii. Dulu saya membeli panjangnya 1 meter, lalu saya propagasi sudah menjadi segini. Ini dulu 1 meter itu saya propagasi menjadi 6 ya, menjadi 6, dan yang 4 sudah laku, ini sisa 2 untuk koleksi sendiri. Baik, lalu ada satu lagi sebenarnya yang lebih mahal dari kedua jenis ini, yaitu monstera obliqua ya, obliqua. Rekan-rekan bisa saja mencari di Google itu obliqua seperti apa. Lalu sebelum nanti kita mempropagasi atau menangkarkan, mengembangbiakan, saya akan mencoba menjelaskan sedikit sebenarnya apa perbedaan antara acuminata dengan yang saya punya di sini adansonii ya. Nah, kalau Sobat Joss Garden perhatikan, untuk lubang pada tanaman jenis adansonii itu dia cenderung rapi ya, terstruktur. Lubangnya halus, kemudian untuk daunnya juga tidak terlalu banyak keriput-keriput ya. Ini yang adansonii. Ini lebarnya bisa setelapak tangan seperti yang ada di belakang saya itu sudah 1 telapak tangan, tergantung besar atau kecilnya bonggol. Sebenarnya ini yang mempengaruhi lebar atau tidaknya daun dari janda bolong ini. Nah, kemudian kalau yang jenis acuminata ini kalau kita perhatikan ya, dia cenderung banyak keriput-keriput seperti ini. Kemudian lubangnya juga tidak terstruktur, ada yang besar, ada yang kecil ya, seperti ini. Nah, untuk acuminata ada yang bisa sampai dengan hampir selebar daun pisang ya, besar, bisa besar sekali. Nah, baik, kita akan langsung saja untuk melakukan propagasi atau perbanyakan untuk janda bolong yang ada di Joss Garden ini. Simak terus di video Joss Garden. Ya, baik Sobat Joss Garden, di sini saya punya tanaman jenis janda bolong acuminata ya, monstera acuminata, yang mana ini sudah siap untuk diperbanyak atau dipropagasi. Tandanya apa? Dia siap dipropagasi ya kalau dia sudah terlalu panjang, kemudian sudah mulai ada akar angin seperti ini. Nih ya, ini sudah nelolor sampai sini. Nelolor itu apa ya? Ini sudah mulai menjalar ke sana sini. Ya, ini tadinya ketika membeli itu hanya ada sekitar 6 sampai 7 daun. Kemudian dia menjalar ya, menjalar. Kalau kita beri turus sebenarnya bisa, dia akan naik. Tapi di sini saya memang dari awal ingin ke depan bahwa tanaman ini akan saya propagasi. Makanya di sini setiap kali ada muncul ruas-ruas baru, ini pangkalnya mana ya? Oh ya, ini ya, sini setiap kali muncul ada ruas-ruas baru, ini saya menggunakan lidi lalu saya tancapkan ke dalam supaya ruas ini ketika mengeluarkan akar angin dia akan masuk ke sini dan langsung akan menjadi akar tanah ya, akar tanah. Ini jadi setiap ruas, ini kalau Sobat Joss Garden lihat ya, ini adalah lidi yang saya tekuk lalu saya tancapkan di sini supaya dia merekat tanah. Lalu saya timbun menggunakan media tanam. Nah, ini nanti yang akan kita propagasi. Lalu ada lagi yang satu. Ini sama kasusnya.
Kemarin juga saya tempel-tempelkan ke media ya, supaya nantinya dia cepat keluar akar tanahnya ya. Ya, karena kalau hanya mengandalkan akar angin ini, nutrisi untuk pertumbuhan batang maupun daunnya ini kurang ya. Jadi kalau bisa tanaman itu nantinya keluar akar tanahnya. Nah, untuk yang ini karena masih ada beberapa yang justru lepas ya, ini seperti ini ya, ini tidak masuk ke dalam media tanam tapi malah dia agak terangkat, jadi belum keluar akar tanahnya. Ini juga kemarin kurang saya pantau ya, maka ini akan kita terapi lagi ya. Ini untuk arahnya kita arahkan ke sini ya, supaya dia mengitari area dalam pot, dan pastikan supaya akar-akarnya ini nanti tertimbun media. Selain kita bisa menggunakan lidi ya, supaya nanti dia menancap, kita juga bisa menambahkan media. Ya, untuk batang Monstera acuminata ini sendiri dia cukup kuat. Jadi kalau tertimbun media tanam tidak cepat busuk ya. Tapi kalau daunnya ya jangan. Nanti dia gampang tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini sebelah sini. Ini kita kasih media tanam. Ini juga. Jadi kalau diperhatikan ini kemarin sudah saya kasih tapi lepas ya. Saya kasih lidi. Ini kita kasih media tanam. Dan jangan lupa tetap melakukan penyiraman secara teratur ya. Baik, kurang lebih seperti ini. Ini akan saya biarkan terlebih dahulu supaya nantinya akar-akar anginnya sudah memunculkan akar-akar tanah ya, supaya nanti dia kuat dan kita akan siap untuk propagasi. Oke, ini kita singkirkan dulu. Nah, sekarang kita langsung saja propagasi. Untuk melakukan propagasi atau perbanyakan, ini kita tinggal potong ya, tinggal potong untuk ruas-ruas ini. Karena nanti untuk daun-daun baru dia akan muncul dari ketiak-ketiak daun seperti ini ya. Gunakan cutter ya, yang atau pisau yang tajam. Lalu ini kita potong di tengah ya. Ups, jatuh. Ya, kita potong menjadi seperti ini. Ini adalah perbanyakan dengan satu node atau satu titik. Kita potong juga yang lainnya. Nah, untuk yang bagian paling atas, di sini untuk akar anginnya belum terlalu panjang dan saya yakin ini tidak akan terlalu kuat untuk menyerap sari-sari makanan yang akan mensupport daun maupun batang yang di sebelah sini. Maka ini malah putus ya, nggak apa-apa. Nah, maka ini akan saya biarkan seperti ini, lalu nanti akan saya propagasi menggunakan air. Di sini saya sudah siapkan ya, rak-rakan, langsung aja kita masukkan. Oke, seperti ini. Ini nanti kita letakkan di tempat yang teduh ya. Lalu untuk propagasi menggunakan air ini, teman-teman bisa menggunakan air yang pH-nya di atas 7 ya. Bisa air keran, pokoknya diukur bisa, atau kalau nggak dikira-kira, atau kalau mau misalnya mau cari aman, itu menggunakan air mineral. Itu sudah sangat bagus ya. Baik, kita singkirkan dulu ya. Sekarang kita akan cek untuk yang ada di media tanam. Ini kira-kira kondisinya seperti apa. Lalu mainnya.
Ya, bisa rekan-rekan perhatikan bedanya dengan yang ini ya. Kalau ini yang tadi berada di atas angin, artinya dia tidak berada di dalam media tanam, itu dia hanya muncul akar angin seperti ini. Ya, muncul akar angin seperti ini. Dan sekali lagi saya sampaikan seperti tadi bahwa ini kurang mampu menyerap untuk sari-sari makanan yang nantinya bisa mensupport pertumbuhan batang maupun daun. Nah, tapi kalau yang ini sebenarnya kemarin kalau tidak saya masukkan ke dalam media tanam, ini nasibnya juga pasti akan sama seperti ini. Ya, dia pasti sama. Tapi karena ini sudah langsung menyentuh media tanam, bahkan tertimbun media tanam, maka dia sudah muncul akar tanah di sini. Ya, rimbun. Ini setiap node-nya, setiap titiknya ini sudah muncul akar tanah seperti ini. Dan untuk pertumbuhannya saya sangat yakin ini akan lebih cepat dibanding yang ini nanti ya. Baik, langsung saja kita akan potong menjadi beberapa bagian. Ini per node. Ini sudah banyak sekali ya, namanya panen besar ini. Panen besar janda bolong. Kalau sekarang untuk harga janda bolong atau ya yang jenis Acuminata ini sendiri sudah agak relatif turun ya, tidak seperti awal-awal dulu ketika booming ada janda bolong seharga 80 juta. Oh ya, kalau yang harganya fantastis seperti itu biasanya yang Variegata. Tapi saya yakin untuk jenis-jenis tanaman seperti ini, baik itu Monstera adansoni maupun Acuminata, baik dia yang harganya murah maupun mahal seperti yang Variegata, itu pengembang biakannya ya paling model-model seperti ini aja. Jadi kita butuh modal awal aja. Kalau misalnya waktu booming kemarin ya, kita beli satu misalnya yang 1 meter yang Variegata, kemudian kita perbanyak seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah lumayan profit ya. Nah, kita akan tutup lagi. Ini saya sisakan seperti ketika dulu membeli, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 daun. Nah, di sini kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dengan yang tadi propagasi menggunakan air ya. Nah, ini kita akan tanam ke dalam pot ya. Di sini saya sudah siapkan pot yang imut-imut ya, kecil-kecil seperti ini. Tapi pastikan untuk potnya tetap punya lubang yang lumayan lebar seperti ini ya. Ini kemarin ketika beli cenderung rapat, lalu saya lubangi ulang menggunakan obeng panas atau pakai solder juga bisa. Ya, langsung aja kita tanam. Oh ya, untuk media tanamnya sendiri ini saya menggunakan campuran, ada kokopit, lalu kotoran hewan, kemudian ada sekam bakar, kemudian sekam fermentasi, lalu daun bambu lapuk ya. Ini cukup kita buat lubang seperti ini ya, lalu kita tanam. Oh ya, sekali lagi ini tidak masalah ketika nanti untuk bonggolnya ikut tertimbun dalam tanah ya. Ya, ini yang kita propagasi menggunakan pot kecil-kecil. Ini sudah ada 10 ya, 10 pot. Sekali lagi untuk penanaman di dalam pot seperti ini menggunakan media tanam, ini tidak usah takut ketika bonggolnya itu dimasukkan ke dalam media tanam seperti ini ya. Jadi dia tidak akan mudah busuk seperti halnya ketika kita menanam bonggol Monstera deliciosa, Monstera borsigiana. Nah, itu dia kalau ditimbun seperti ini akan mudah busuk. Tapi kalau ini
untuk Adansonii ini, untuk Acuminata ini dia tidak mudah busuk. Dia termasuk Adansonii juga sama, ya perlakuannya sama seperti ini. Kemudian untuk media tanamnya, karena ini sudah cukup lembab, maka tidak akan saya siram lagi. Kemudian penyiramannya itu nanti menunggu kalau permukaannya sudah kering, lalu cek bagian bawahnya juga kering atau tidak. Karena untuk tanaman seperti ini akan lebih beresiko jika dia terlalu banyak air daripada kekurangan air. Ya, kalau terlalu banyak air dia nanti akan busuk, tapi kalau kurang air paling hanya kuning sebentar, lalu kita siram dia akan balik lagi ya, segar lagi ya. Ya tidak sampai kuning sekali tapi agak layu gitu, lalu kita siram akan bisa balik lagi. Nah, lalu tempatkan di tempat yang teduh, jangan sampai terkena sinar matahari langsung, setidaknya sampai sekitar 2 minggu ya, baru nanti kita terapi, kita letakkan di area yang terkena sinar matahari, tapi ya matahari pagi ya, sedikit-sedikit, atau yang menggunakan filter berupa paranet ataupun plastik UV. Oke, demikian tadi video kita kali ini. Kita sudah berhasil mempropagasi janda bolong ya, khususnya untuk Monstera Acuminata ya, dari satu tadi yang rimbun menjadi 11 ya, termasuk ini ya. Gimana, Anda tertarik untuk melakukan ini? Ya silahkan mencoba di rumah ya. Baik, demikian video kita kali ini. Terima kasih sekali bagi Anda yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan silahkan dukung terus channel Josh Garden dengan cara subscribe, like, komen, dan juga boleh share ke teman-teman ataupun kerabat atau saudara siapapun ya, supaya bisa mendapatkan informasi dari Josh Garden seperti Anda ya. Siapa tahu mereka juga tertarik. Oke, terima kasih, sekian dan sampai jumpa.